Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kali ini secara langsung saya akan memberikan tutorial atau cara membedakan bentuk garis tangan yang kanan dan tangan yang kiri. Kemudian garis gelang tangan, bentuk tangan, dan garis-garis utama yang harus diketahui. Karena dari garis tangan inilah kita akan bisa mengetahui potensi diri kita, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya, serta hal-hal apa saja yang harus diperbaiki pada diri kita agar perjalanan ke depan akan jauh menjadi lebih baik. Dengan kita bisa mengetahui garis tangan, kita akhirnya akan bisa mengantisipasi jika ditemukan tanda-tanda di telapak tangan. Hal ini sangat penting sehingga kita sudah bisa memiliki kesiapan mental jika terjadi hal yang kurang baik yang akan terjadi pada diri kita. Mari kita sama-sama ikuti tutorial ini, mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua. Untuk yang pertama yang bisa diperhatikan adalah bentuk telapak tangannya terlebih dahulu. Pada video ini bisa diperhatikan ini adalah bentuk telapak tangan bumi. Teman-teman bisa perhatikan perbedaan antara bentuk telapak tangan bumi, telapak tangan udara, kemudian telapak tangan air, dan telapak tangan api. Ciri-ciri yang paling mendasar bentuk telapak tangan bumi adalah bentuk telapak tangannya besar dengan jari tangan yang persegi. Adapun karakter orang yang memiliki bentuk telapak tangan bumi cenderung lebih praktis dalam melakukan segala hal, karena orangnya juga tidak menyukai banyak teori, tetapi lebih suka secara langsung. Termasuk dalam pekerjaannya, ia tidak menyukai pekerjaan yang hanya duduk di dalam ruangan atau di kantor, tetapi ia sangat menyukai pekerjaan di lapangan. Kemudian bagaimana cara membedakan garis tangan yang kanan dan garis tangan yang kiri? Termasuk artinya, dari kedua bentuk telapak tangan pada garis tangan kanan dan kiri sudah pasti berbeda. Perbedaan ini juga bukan pada garis utama, tetapi juga pada semua guratan pasti juga berbeda. Dalam ilmu palmistry modern, yang jadi analisa utama adalah tangan dominan, dan rata-rata orang Indonesia tangan dominannya adalah tangan yang kanan, tetapi untuk orang yang kidal tangan dominannya adalah tangan yang kiri. Teman-teman bisa perhatikan, saya akan menganalisa untuk tangan yang kiri. Ini adalah garis hati atau garis jantung. Pada pola dan bentuknya garis ini panjang dan tebal. Kemudian di sepanjang garis tidak ada guratannya, tetapi bentuk garis hatinya pada ujungnya bercabang dua dengan posisi yang melebar, dengan satu cabang di sela-sela jari telunjuk dan jari tengah. Garis hati dengan pola cabang pada ujungnya ini, kemudian yang melebar ini baik secara keseluruhan, mengingat pola cabangnya menyentuh di dua sisi jari. Selanjutnya ini adalah garis kepala. Bentuk dan pola pada garis kepala ini adalah menyatu atau bersinggungan langsung dengan garis kehidupan. Tetapi pada garis kepalanya ini lebih panjang pada ujungnya. Garis ini juga sejajar dengan garis hati dengan ujung sampai di bawah jari manis. Selanjutnya untuk yang ini adalah garis kehidupan. Pada pola garis kehidupan ini panjang dengan bentuk ujung menyentuh di pangkal telapak tangan dengan posisi ujung yang lurus. Kemudian pada garis kehidupan ini sejajar dengan garis nasib. Sementara pola dan bentuk pada garis nasibnya menyentuh di garis kepala dengan posisi lurus, tidak berbelok pada ujungnya. Namun di pangkal telapak tangannya antara garis kehidupan dengan garis nasibnya berbelok lurus dan sejajar. Selanjutnya saya akan menganalisa pada garis tangan yang kanan atau tangan dominan. Ini adalah bentuk garis kepala. Bentuk garis kepalanya untuk polanya ini adalah panjang dan lurus. Bentuk kepala ini juga bersinggungan dengan garis kehidupan, dan ini adalah garis kehidupan, tetapi bentuk garis kepalanya lebih panjang daripada garis kehidupan. Sementara pada pola garis hati, kemudian ini juga pada garis nasib, ini juga sejajar dengan garis kehidupan.
Garis ini sangat lurus, kemudian pada garis nasibnya, kalau yang tadi di tangan yang kiri, ini garis nasibnya hanya sampai di garis kepala. Sementara untuk yang tangan yang kanan ini melewati garis kepala, bahkan menyentuh pada garis hati. Kemudian untuk pola dan bentuk garis hati ini juga bercabang dua. Kemudian pada ujungnya ini persis di bawah antara sela-sela jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian ini ada guratan yang sampai menyentuh pada garis kepala dan garis kehidupan. Sela-sela ini adalah guratan, kemudian guratan ini bisa menyatu pada ujungnya di garis nasib. Teman-teman bisa perhatikan bahwa garis pada tangan yang dominan ini atau tangan yang kanan ini justru lebih banyak guratannya, baik itu di garis utama antara garis kepala, garis kehidupan, garis hati, dan garis nasib. Selain guratan juga banyak juga adanya cabang di garis kepala maupun garis nasib. Tentunya ini sangat berbeda antara garis yang tangan kanan dengan tangan yang kiri. Guratan ini pun saling menyatu antara keterkaitan di garis utama. Setelah menganalisa pada garis utama di tangan yang kanan dan tangan yang kiri, kemudian kembali lagi kepada tangan yang kiri, kita bisa perhatikan sama-sama bahwa di telapak tangan ini, kalau kita perhatikan, garis tangannya mirip dengan huruf M atau garis tangan berbentuk huruf M. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah bukan bentuk garis tangan yang berbentuk huruf M. Memang secara sepintas hampir setiap orang memiliki pola dan bentuk garis tangan seperti ini atau berbentuk huruf M. Berikutnya tahapan yang selanjutnya adalah kita akan menganalisa untuk garis pergelangan tangan. Kalau kita lihat bersama, ini garis pergelangan tangannya ada 3. Setelah menganalisa garis pergelangan tangan, kita akan mencoba menganalisa pada garis pernikahan. Kita lihat pada garis pernikahan di sini hanya ada 1. Ini adalah analisa untuk tangan yang kiri. Kita nanti akan perbandingkan dengan tangan yang dominan atau tangan yang kanan. Kemudian untuk bentuk telapak tangan yang dominan atau tangan yang kanan ini pun hampir sama seperti tangan yang kiri, yaitu mirip seperti huruf M. Tetapi kembali saya tegaskan, ini adalah bukan bentuk huruf M. Kemudian kita perhatikan untuk garis pernikahannya. Garis pernikahan di telapak tangan yang kanan ini sama persis dengan telapak tangan yang kiri, yaitu hanya ada 1. Kemudian untuk garis gelangnya, ini garis gelangnya sama dengan tangan yang kiri, yaitu ada 3. Kita bisa perhatikan sama-sama pada video ini adalah 3 garis pergelangan tangan. Setelah menganalisa telapak tangan yang kiri dan tangan yang dominan atau tangan yang kanan, kemudian tadi kita juga melihat ada garis pernikahan yang kita lihat, kemudian di garis pergelangan ada jumlahnya 3, termasuk bentuk jari, kemudian bentuk telapak tangan. Akhirnya kita masuk pada kesimpulan akhir. Dari pola dan bentuk garis hatinya, kelebihannya adalah seseorang yang kekeh dalam pendiriannya, terutama dalam urusan asmara. Di sisi lainnya, ia akan mengorbankan segalanya demi keluarga. Adapun kelemahannya adalah orangnya boros dan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Garis kepala dan garis kehidupannya bersinggungan atau menyatu adalah menunjukkan seseorang yang mudah mengikuti situasi dan kondisi yang dihadapinya. Misalnya, ketika berhadapan dengan lingkungan atau orang yang keras, maka ia akan bisa lebih keras. Tetapi sebaliknya, apabila yang dihadapinya orang baik dan lembut, maka ia juga akan lebih baik dan lebih lembut, walaupun juga tidak mau mengalah dan agak keras kepala. Tetapi orangnya pintar, cerdas, dan memiliki ide-ide yang cukup baik. Seseorang yang memiliki garis tangan seperti ini mempunyai karakter dan kepribadian yang ekstrovert atau mudah bergaul dengan siapa saja. Kemudian orangnya bisa diajak ngobrol dan selalu mempunyai bahan sebagai topik pembicaraan. Garis nasibnya terlihat jelas dan panjang mulai dari pangkal telapak tangan sampai menyentuh garis kepala.
Artinya adalah kesuksesan dalam karir selain itu juga memiliki kepribadian dan karakter yang menonjol. Kemudian pola dan bentuk garis nasib seperti ini adalah tanda keberuntungan yang selalu mengikutinya. Untuk garis pernikahannya adalah seseorang yang bisa menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi kadang mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Sementara untuk garis pergelangan tangan, kelebihannya adalah menunjukkan orang yang disiplin, bekerja keras, ulet, cerdas, sehingga memiliki kesempatan besar untuk menjadi orang yang sukses. Adapun kelemahannya adalah orangnya keras kepala, posesif, dan kalau sudah mempunyai keinginan itu harus. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa jadi referensi dan sedikit bermanfaat untuk kita semua. Untuk menjadi orang sukses haruslah bekerja keras, ulet, dan selalu optimis dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.